Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Enci Ike Fitri dalam Bina Anak, pelajaran yang ke-29. Kali ini dengan judul Hakim yang Tidak Benar. Nah, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Nah, adik-adik, siapkan Alkitabnya, ya. Siapkan senjata kita. Duduk yang manis. Namun sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kali ini kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu ya Tuhan. Biar Engkau Tuhan mengurapi kami semua lewat Roh Kudus Tuhan. Sehingga apa yang mau disampaikan, apa yang kami mau dengar, kami boleh mengerti, kami boleh pahami. Terlebih Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan tolong kami semua dan terlebih hamba-Mu Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan sambil kami memohon ampun atas segala salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Kita akan baca bersama-sama di dalam Kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Dengan judul perikop, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Kita mulai ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian pembacaan Alkitab kita kali ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan pembelajaran kita kali ini, Enci ajak kita untuk bernyanyi bersama. Kita bernyanyi bersama-sama, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, Enci Ike suara lagi parau karena kondisi tidak fit, tetapi tidak mengurangi semangat Enci untuk menyampaikan kebenaran tentang Kristus ya. Kita belajar bersama-sama kali ini tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya, tadi kan kita sudah menyanyi bersama-sama, baca kitab suci dan doa tiap hari, ya. Adik-adik, di dalam pembacaan kita tadi, Alkitab mencatat bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Seperti lagu kita tadi, doa tiap hari, ya. Karena doa itu seperti benih, kita harus menabur benih dan tentunya kita harus menunggu waktu Tuhan ya. Dia akan bertumbuh ya. Dia akan menghasilkan buah. Ada dia punya waktu ya. Nah, adik-adik, saat ini adik-adik lihat ya gambar yang ini. Berikutnya
Dan yang ini, apa adik-adik? Kalau adik-adik melihat gambar tersebut, menggambarkan seorang yang berprofesi sebagai apa? Apa? Benar, sebagai hakim. Nah, kalau benda yang sering digunakan seorang hakim, itu benda yang mana? Adik-adik lihat ya, pilih salah satu. Yang satu, benda yang nomor 2, atau yang nomor 3. Ya, benar. Benda yang nomor 3, yaitu palu. Pinter adik-adik. Nah, adik-adik, hakim memiliki kekuasaan tertinggi. Siapapun yang memiliki perkara harus tunduk pada putusan hakim adik-adik ya. Itu sebabnya hakim seolah-olah menjadi wakil Tuhan di dalam memutuskan kebenaran ya. Memutuskan kebenaran dan keadilan. Ya adik-adik, nah hakim adalah wakil Tuhan di bumi ya. Karena mereka merupakan kaki tangan Tuhan di dalam menentukan benar ya atau salah perbuatan manusia adik-adik ya. Dalam menjalankan tugasnya, bapak-bapak atau ibu-ibu hakim sebagai pejabat negara, hakim harus melakukan tugas kekuasaan seperti memeriksa ya, memutuskan perkara, menyelesaikan perkara ya, seperti itu adik-adik ya. Tapi kali ini kita akan belajar dalam satu perumpamaan hakim yang tidak benar, ya. Hakim yang tidak adil adik-adik. Tidak punya hati, ya. Berarti hakim ini baik atau jahat adik-adik? Ya, betul. Hakim yang jahat karena tidak mengenal Tuhan, tidak punya belas kasih, ya. Hakim yang lalim adik-adik. Ya, tetapi di dalam ayat pertama kita sudah diajarkan, sudah diingatkan lewat firman Tuhan untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan lelah artinya ya adik-adik, jangan lelah, jangan pernah bosan kita untuk berdoa. Ini menggambarkan bahwa anak-anak Tuhan harus selalu rajin berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan ya. Karena doa adalah nafas orang percaya ya. Nah, adik-adik, dalam pembacaan Alkitab tadi ada dua tokoh yang menjadi sentral dalam perenungan kita kali ini ya. Dari perumpamaan ini ada seorang hakim dan seorang apa? Ya benar, janda ya. Adik-adik, kalau sudah janda berarti sudah tidak memiliki suami. Pinter ya. Hakim ini ya dikenal dengan hakim yang tidak takut akan Allah ya. Dia tidak menghormati siapapun ya. Hal ini cukup menggambarkan bahwa ia adalah seorang hakim yang tidak berperi kemanusiaan adik-adik. Hakim yang kejam atau lalim. Sementara adik-adik ini janda kesian, sunya tidak ada suami ya. Dia sunya tidak punya apa-apa. Adik-adik, ianya tidak mampu mau bayar ya. Ini hakim atau tidak mampu membayar seorang pembela untuk membela dia punya hak ya. Dan walaupun ia tahu bahwa hakim itu adalah seorang yang lalim ya, namun ia hanya bisa berharap ya kepada hakim itu. Selain itu, hal itu menggambarkan bahwa janda itu ya benar karena ia berusaha mencari keadilan ya toh. Kalau misalnya dia berjuang, dia terus pergi patuh hakim, dia balik terus karena dia merasa dia diri itu betul, nyandak salah. Jadi dia memperjuangkan sampai dia balik terus pak hakim ya. Jadi dia balik terus patuh hakim dan tentunya si hakim merasa terganggu. Ini janda kurang ada bale-bale mau minta tolong pada dia. Duh, mengganggu sekali. Dia rasa rese ya dengan apa yang dilakukan oleh si janda ini adik-adik ya. Nah, permintaan si janda yang tidak jemu-jemu ya, ini menyusahkan hakim adik-adik ya. Karena itu sang hakim yang terkenal lalim ini akhirnya membenarkan ya janda yang gigih ini ya. Dari perumpamaan ini Tuhan Yesus mau menunjukkan ya betapa besarnya kuasa yang bisa ditimbul dari kegigihan, dari ketekunan ya pada diri setiap manusia ya. Tanpa hal lain adik-adik, hakim yang lalim itu dia bertindak
ya, dia mau tolong ini janda bukan karena keadilan, bukan karena kasihan, tetapi karena kegigihan dari janda tersebut, ya. Dia mau cari aman, ini hakim mau cari aman supaya kalau dia so tolong ini janda sunya balik-balik pada dia sunya ndak rasa terganggu, ya. Jadi dia mau mengamankan ini hakim diri sendiri supaya tidak diganggu oleh ini janda. Seperti itu adik-adik, ya. Jadi cerita hakim tadi, ya, dengan seorang janda, dengan hakim yang adil, yaitu Tuhan Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di surga, ya. Perbandingan ini mau mengingatkan kita semua adik-adik, ya. Kalau kita gigih, ya, ini bisa meluluhkan hati seorang hakim yang lalim, ya. Perumpamaan ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mendorong kita semua, adik-adik, enci, supaya rajin berdoa, ya, dengan iman, dengan gigi, orang bertekun di dalam doa, ya. Tuhan Yesus akan menjamin adik-adik bahwa kalau orang rajin berdoa, ya, orang cari bergaul dengan Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus itu bermurah hati kepada orang semua, kepada adik-adik, kepada enci. Tuhan Yesus juga mau mengingatkan bahwa yang dibenarkan adalah mereka yang beriman kepada Tuhan, ya, yaitu mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Sebagaimana seorang janda tadi dalam perumpamaan ini hanya bisa memohon kepada hakim yang lalim itu adik-adik, ya. Ini memberikan gambaran tentang ketidakberdayaan janda itu, ya. Walaupun ia ada dalam posisi yang benar, ia mempercayakan nasibnya kepada hakim itu, ya. Ia hanya bisa bermohon kepada hakim itu, ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan menggantungkan semua kita kehidupan kepada hakim yang adil, yang tidak pernah mengecewakan kita, yang selalu merancangkan yang terbaik buat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, adik-adik, dari perumpamaan ini dipakai oleh Tuhan Yesus mendorong umat Tuhan, ya, mendorong Enci Ike, adik-adik, ya, untuk gigih, untuk bertekun di dalam doa. Tuhan Yesus menjamin, ya, kita semua. Tuhan Yesus itu murah hati adik-adik. Apapun yang menjadi jawaban atas doa-doa kita, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kehendak Allah yang jadi dalam kehidupan kita, menunjukkan kebutuhan kita untuk selalu berdoa, sebagaimana janda yang terus datang kepada Tuhan, sehingga sekalipun hakim itu bukan seorang yang baik, akhirnya mau mendengar juga, tetapi Allah bahkan lebih cepat mendengar daripada hakim itu, ya. Jadi ayat Alkitab bilang, jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberikan yang terbaik, ya apalagi Bapa yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada adik-adik, kepada enci, kepada kita semua, ya. Tuhan akan mengabulkan doa kita, ya, yang kita naikkan di hadapan Tuhan, karena Dia adalah Bapa di surga, ya. Dia baik kepada kita anak-anaknya, kepada semua umat ciptaannya, kepada mereka yang meminta kepadanya, ya. Adik-adik, doa adalah tindakan yang sederhana. Mungkin kita berdoa ketika kita mau makan, ya, adik mau pergi ibadah, ya, saat kita sendirian, saat teduh, kita mengunjungi orang sakit, pada saat kesusahan, ya, saat kita putus asa atau kita bahagia, kita berdoa, adik-adik, cari Tuhan. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan bahwa doa orang benar besar kuasanya, ya. Jika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus, ya, kepada Bapa kita di surga, ya, Bapa akan mendengarkan doa-doa kita, ya. Allah Bapa kita tidak pernah terlambat membalas setiap seruan doa kita, ya. Tapi kitalah yang harus sabar adik-adik dan belajar menerima segala sesuatu, ya, sesuai dengan Tuhan berencana. Tetapi akan dinyatakan kepada kita pada waktu yang tepat. Doa itu seperti kita menabur benih. Ya, tidak mau langsung bertumbuh, ya, semalaman langsung bertumbuh. Tidak adik-adik, membutuhkan waktu, beberapa hari, beberapa bulan, ya, bahkan beberapa tahun kemudian. Demikian juga dengan doa adik-adik, ya. Kita kadang suka berdoa maunya cepat-cepat Tuhan mau jawab, ya. Nah, padahal ada waktunya Tuhan.
waktu yang lama baru kita dapat menikmati hasilnya. Jadi, barang siapa belum juga menerima jawaban doa-doanya, bersabarlah ya. Dan nantikanlah waktu Tuhan. Mungkin Tuhan menghendaki adik-adik membuktikan dulu tuh kesetiaan Pak Tuhan, kesabaran dalam masa-masa kesukaran. Karena Tuhan Yesus mau membangun karakter kita ya, supaya menjadi anak-anak yang kuat, bukan anak-anak yang gampangan. Amin adik-adik. Amin. Dengan demikian maka terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk di dalam ayat hafalan yang terdapat di dalam kitab Kolose pasal 4 ayatnya yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose pasal 4 ayatnya yang kedua. Dengan demikian adik-adik, sampai di sini pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Namun sebelumnya kita akhiri dengan berdoa. Kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kali ini kami boleh belajar lagi tentang pribadi-Mu lewat seorang hakim yang tidak adil, hakim yang tidak benar, hakim yang lalim dan janda yang selalu gigih untuk datang kepada seorang hakim. Kami bersyukur karena kami memiliki hakim yang adil, yaitu pribadi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Engkau selalu baik bagi kami. Ajarkan kami Tuhan, ingatkan kami lewat Roh Kudus-Mu untuk tidak jemu-jemu berdoa, untuk tidak jemu-jemu untuk berjumpa dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami, lewat firman-Mu, akan senantiasa terwujud dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran kali ini. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu. Dan bagi hamba-Mu Unci Ike, tolong hamba-Mu untuk tetap setia, untuk memakai karunia talenta yang Tuhan beri dalam pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih bagi semua yang sudah mendukung YouTube channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai jumpa di dalam pembelajaran Bina Anak minggu depan. Shalom.